Halo semuanya, perkenalkan saya Adi Kurniawan. Tentunya di sini lagi dan lagi gitu, saya ditugaskan menjadi salah satu ujung tombak dari video ini, jadi moderator gitu ya. Oke, kami dari kelompok satu, bukan kelompok satu ya. Kami dari kelas audit sebenarnya, dari kelompok satunya gitu, bukan kelompok satu. Audit berbasis IT yang mana matkul ini diampu oleh dosen Diva Ayu Imandasari SEMAK. Dan pada video kali ini kami akan memperkenalkan aplikasi audit tentunya dan beserta fitur-fiturnya. Jadi fitur-fitur ini yang mendukung proses dari audit itu sendiri. Aplikasinya mungkin Atlas ya, udah pasti Atlas, karena kita kali ini belajar terkait dari gimana cara kita menggunakan Atlas gitu. Atlas itu apa sih? Atlas itu merupakan alat penting yang membantu auditor dalam mengumpulkan, menganalisis dan melakukan pelaporan data dan audit. Dan yang mungkin akan lebih jelasnya lagi nanti bakalan dipaparkan atau dijelaskan lebih rinci oleh teman-teman kelompok saya. Dan di sini pastinya saya tidak sendiri karena saya didukung oleh partner-partner hebat. Yang pertama ada Rahmat, dan yang kedua itu ada Matilda, dan yang ketiga itu ada Ika, dan keempat itu ada Andre, dan kelima itu ada Hanun, dan yang keenam itu ada Fahma, dan terakhir ada saya Adi Kurniawan gitu ya. Oke, kita mungkin langsung aja ke video terkait dari pemaparan aplikasi audit itu sendiri ya. Atlas adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu auditor bekerja dengan lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan audit teknologi informasi. Platform terintegrasi ini menyediakan solusi end-to-end yang memungkinkan tim audit untuk mengelola seluruh siklus audit dalam satu sistem terpadu, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, hingga pelaporan akhir. Dengan fitur kolaboratif yang canggih, aplikasi ini memungkinkan tim audit untuk bekerja sama secara real-time, berbagi dokumen dan temuan, serta melacak progres audit dengan mudah. Dengan menggunakan Atlas, tim audit dapat meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi kesalahan manual, dan menghasilkan laporan audit yang lebih akurat dan profesional. Atlas memberikan prioritas tinggi pada keamanan data dengan menerapkan sistem perlindungan berlapis pada setiap informasi audit yang disimpan dalam platform. Sistem keamanan ini mencakup enskripsi data end-to-end, authentication berlapis, serta pencatatan detail setiap aktivitas pengguna melalui audit trail yang komprehensif. Seluruh dokumen audit termasuk bukti digital, kertas kerja, dan laporan tersimpan dalam server yang terlindungi dengan protokol keamanan tingkat tinggi. Dalam hal koordinasi tim, Atlas menyediakan ruang kerja digital yang memungkinkan seluruh anggota tim audit untuk berkolaborasi secara efektif. Selain itu, Atlas memiliki berbagai fitur yang sangat mendukung proses audit berbasis teknologi. Mari kita lihat satu persatu fitur dari Atlas yang sangat memudahkan auditor. Aplikasi Atlas ini menyediakan berbagai fitur yang mendukung auditor dalam tahap pre-engagement atau persiapan audit, yang dimana fitur pertama terkait dengan A1110, analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Dalam hal ini membantu auditor untuk mengevaluasi apakah klien tersebut telah memenuhi kriteria sesuai dengan kebijakan audit yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan kelayakan keberlanjutan hubungan berdasarkan analisis risiko dan manfaat yang telah dihasilkan. Terkait fitur yang kedua, A120, alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya, di sini memungkinkan auditor untuk merencanakan waktu dan sumber daya yang diperlukan dalam audit guna memastikan pelaksanaan audit yang efisien dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Fitur A130, surat perikatan dalam ini menjadi dasar adanya perjanjian formal antara auditor dan klien mengenai ruang lingkup,
tujuan dan tanggung jawab dalam audit. A140 surat tugas di sini yaitu memudahkan pembuatan surat tugas yang dapat membagi tanggung jawab secara jelas antara tim audit dan terkait dengan partner, manajer, atau ketua tim. A150 pernyataan independensi yaitu hal ini yang menjamin tidak adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi A150 di sini itu menjamin tidak adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam audit. Hal ini mendukung auditor dalam mendokumentasikan terkait dengan pernyataan independensi. A160 komunikasi tim perikatan. Hal ini memfasilitasi komunikasi yang efektif antara anggota tim dan memastikan setiap pihak memahami tujuan dan strategi yang telah disusun. Di sini terdapat A170 perikatan tahun pertama. Di sini ada prosedur audit, yaitu saldo awal dan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Ada poin pertama hingga poin kelima. Hal ini akan merujuk pada hasil analisis, yaitu dengan diisi ya atau tidak. Bagaimana kita mengetahui hasil analisis ini? Tergantung dari Excel yang diberikan oleh perusahaan kepada auditor. Lalu jika sudah terisi semuanya hingga kesimpulan, status KKP ini akan menjadi komplit. Lalu kita kembali ke konten, yaitu ada A2 Risk Assessment. Yang pertama A210 materialitas awal, A220 prosedur analitis awal dan audit strategi memorandum awal. Lalu ada A230 pemahaman entitas dan lingkungan, lalu ada A240 inherent risk, dan yang terakhir A250 control risk. Kita masuk yang pertama A210 materialitas awal. Di sini terdapat total aset, aset bersih, jumlah pendapatan, jumlah HPP hingga ambang batas nilai yang tidak dikoreksi. Pada perhitungan ini seharusnya sudah langsung otomatis terisi dari data laporan keuangan. Karena kita belum mengisi hal ini, jadi masih kosong. Dari pertimbangan profesional memilih acuan ini juga tergantung dari kebijakan perusahaan, yaitu harus mengisi apa. Lalu jika sudah terisi semuanya, status KKP akan berubah menjadi komplit. Lalu kita next index. Di sini terdapat 2 poin, yaitu analisis perbandingan data antar periode dan analisis rasio keuangan. Kita buka yang pertama A.220.1, yaitu ini ada akun total aset. Di sini seharusnya ada nama-nama akun yang akan mengisi dari laporan ini. Ada saldo interim, ada saldo ekstrapolasi, ada saldo akhir tahun hingga perubahan akhir periode. Dengan salah satu contoh kita input rumus, yaitu nama akun dibagi total aset. Jadi akun yang pertama, contohnya akun kas Tarakas, dibagi dengan total aset. Lalu jika sudah, hasilnya di sini tinggal ditarik ke bawah, nanti muncul hasil lainnya. Begitupun dengan samping-sampingnya itu sama. Lalu jika sudah, nanti status KKP pun bakal berubah menjadi komplit. Lalu di sini kita balik ke previous index. Yang kedua, analisis rasio keuangan A.220.2. Di sini terdapat kelompok akun aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, jangka panjang, beban operasional, pendapatan lain-lain, dan beban lain-lain. Di sini rumusnya sudah tertera dari penilaian kinerja keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas. Di sini sudah ada rumus-rumusnya, tinggal memasukkan saja.
Lalu sama seperti sebelumnya, mengisi kesimpulan, lalu nanti status KKP menjadi komplit. Di sini jika sudah, langsung next index. Di sini terdapat SAK umum konvensi IFRS. Jadi ada poin pertama hingga ke-8. Hal ini sama. Yang pertama ada kontak klien, itu tergantung dari perusahaan tersebut. Jadi tinggal memasukkan saja nama, lembar saham. Dan di sini ada lampiran kertas kerja, kita ikuti saja dari data perusahaan yang diberikan. Lalu di sini hingga poin 8 itu sama, kita dari 1A tingkat persaingan sampai poin 3O ini tetap mengikuti prosedur dari perusahaan yang memberikan laporan kepada auditor. Lalu next index, di sini ada inherent risk. Pada inherent risk ini ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan identifikasi dan penilaian resiko. Hal ini masih sama, di sini belum ada isinya sama sekali dikarenakan kita belum mengisi dari Excel yang ada yang diberikan perusahaan. Jadi kita mengikuti saja dari Excel yang sudah diberikan, lalu kita checklist dan di sini disesuaikan dengan nama akun hingga di sini terdapat keterangan apa saja. Jika sudah, KKP akan berubah menjadi komplit. Kita next index. Yang terakhir ada control risk, ini tinggal mengisi kesimpulan yang ada pada Excel yang diberikan perusahaan tersebut. Dan status KKP pun akan menjadi komplit. Baik, yang selanjutnya ada A2 Risk Assessment. Untuk saya sendiri menjelaskan tentang A260 komunikasi dengan TJWG dan SPI, A270 Risk of Material Misstatement, A280 Audit Strategi Memorandum Update. Untuk yang pertama ada komunikasi dengan TJWG dan SPI. Untuk SA yang relevan itu SA 240 tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. SA 260 komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. A265 pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. SA 610 penggunaan pekerjaan auditor internal. Kertas kerja ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan kepada pihak yang tepat tentang risk assessment yang telah dilakukan oleh auditor dalam rangka pelaksanaan audit. Pada kertas kerja ini terdapat 2 pertanyaan yang harus dijawab oleh auditor dengan menggunakan drop down. Pertanyaan itu, apakah klien memiliki TJWG? Apakah kalian memiliki SPI? Selanjutnya bisa next index. Di sini A270 mengenai risk of material misstatement menggunakan SA yang relevan, SA 315 pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman entitas dan lingkungannya. Penilaian risiko salah saji material dilakukan pada 2 tingkat, yakni tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Untuk tingkat asersi, terdapat kolom faktor penyebab yang menjadi pertimbangan setelah mempertimbangkan pengendalian internal klien pada A250. Jadi pada kolom ini secara otomatis terisi auditor pada kertas kerja A250 memberikan tanda tik
di depan faktor yang menurut auditor merupakan faktor penyebab yang menjadi pertimbangan salah saji material pada tingkat laporan keuangan. Yang selanjutnya ada tingkat asersi. Untuk tingkat asersi ini, pengidentifikasian dan penilaian risiko salah saji material menggabungkan penilaian atas, risiko bawaan, risiko pengendalian, faktor kecurangan, risiko signifikan yang telah diidentifikasi dan dinilai pada kertas kerja sebelumnya. Selanjutnya, masing-masing kolom faktor tersebut akan terisi secara otomatis untuk hasil akhir dari penilaian risiko salah saji tersebut akan menghasilkan simpulan salah saji pada kolom ROMM. Selanjutnya, setiap akun harus ditentukan asersi yang mana yang relevan. Pada kolom Planet Response, auditor harus mencentang prosedur mana yang akan dilakukan dan kapan waktu pelaksanaannya. Yang selanjutnya, pada akhir kertas kerja A270 terdapat simpulan yang harus dipilih menggunakan drop-down. Jika auditor tidak memilih, maka kotak status KKP menunjukkan incomplete. Yang selanjutnya bisa next index, itu mengenai audit strategi memorandum A280. Par 10, auditor harus memutakhirkan dan mengubah strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit jika diperlukan selama pelaksanaan audit. Jadi pada kertas kerja ini terdapat karakteristik perikatan, tujuan pelaporan saat audit, dan sifat komunikasi. Tingkat signifikan, aktivitas perikatan awal dan pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain, sifat saat dan luas sumber daya. Untuk perencanaan audit itu terdapat sifat saat dan luas prosedur risk assessment, lalu ada sifat saat dan luas prosedur lanjutan. Baik, yang selanjutnya ada B, risk response. Pada tahap ini, auditor akan melakukan prosedur audit lanjutan untuk menanggapi risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tahap risk assessment. B110 worksheet, B210 estimasi akuntansi, B220 transaksi dengan pihak berelasi. Untuk yang pertama worksheet, pada kertas kerja ini akan digunakan sebagai media informasi pengolahan angka laporan keuangan berupa informasi saldo awal, jurnal penyesuaian, serta angka final laporan keuangan setelah audit. Di sini menggunakan SA umum konvergensi IFRS. Untuk aktivitasnya itu yang pertama ada working trial balance. Jadi ini B110. Kertas kerja ini merupakan rangkuman atas laporan keuangan dari angka saldo awal sampai dengan angka final hasil audit setelah terdapat penyesuaian. B120 Procedure Mapping and Paid Schedule. Di sini akun yang memiliki nilai material dan termasuk akun signifikan, akun yang memiliki nilai material dan termasuk akun tidak signifikan, akun yang memiliki nilai tidak material dan termasuk akun signifikan, akun yang berasal dari specific materiality. Nah, di sini terdapat bank prosedur. Pada kolom ini atau kotak ini yang dapat diklik dan menuju ke database prosedur yang ada. Auditor dapat menambahkan, menghapus, atau memodifikasi secara manual prosedur audit per akun sesuai dengan keperluan sesuai dengan industri auditi. Yang selanjutnya ada CACE, BACE, B130. Nah, di sini digunakan untuk menuangkan jurnal-jurnal yang diidentifikasi selama proses audit yang dikategorikan menjadi
Client Adjustment Journal Entry, yaitu penyesuaian yang berasal dari klien. Untuk Propose Adjustment Journal Entry, yaitu jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh auditor kepada manajemen untuk dibukukan berdasarkan hasil dari proses audit. Pada kertas kerja ini juga akan mengevaluasi seberapa besar penyesuaian yang tidak dibukukan oleh manajemen untuk selanjutnya dievaluasi untuk menentukan seberapa besar dampak dari jurnal yang tidak dikoreksi terhadap pos-pos laporan keuangan. Nilai yang tidak dikoreksi tersebut akan menjadi dasar bagi auditor dalam penentuan jenis opini laporan keuangan. Nah, di sini ada bagian evaluasi. Terdapat informasi mengenai dampak salah satu yang tidak dibukukan terhadap masing-masing kelompok akun. Nilai persentase yang tidak dikoreksi dapat dijadikan bahan evaluasi bagi auditor untuk menilai terdapat salah satu yang material atau tidak terhadap laporan keuangan. Untuk rincian dari CA, JE atau PAJE merupakan kertas kerja di mana auditor menginput CA/JE yang ada dan mengidentifikasi apakah terdapat jurnal penyesuaian yang dibukukan atau tidak dibukukan oleh manajemen. Untuk yang selanjutnya ada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi audit. Pada kertas kerja ini merupakan informasi dari saldo laporan keuangan audit. Informasi saldo kelompok neraca dan laba rugi sebagaimana tersaji pada kertas kerja ini. Baik, yang selanjutnya B210 estimasi akuntansi. Jadi pada kertas kerja ini, auditor harus melakukan identifikasi dan pemahaman atas estimasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan ketentuan dalam SA 540. Audit atas estimasi akuntansi termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan yang bersangkutan. Untuk secara umum, proses dalam mempertimbangkan estimasi akuntansi adalah yaitu yang pertama identifikasi estimasi akuntansi, yang kedua respon atas estimasi akuntansi yang dinilai, yang ketiga evaluasi pengungkapan estimasi akuntansi. Dan di sini terdapat kolom nomor, akun estimasi, manajemen, penggunaan tenaga ahli. Di sini diisi secara manual, metode yang digunakan diisi secara manual juga. Untuk dasar asumsi juga diisi secara manual. Selanjutnya ada pengendalian yang relevan, itu juga diisi secara manual. Level pengukuran nilai wajar juga diisi secara manual. Referensi untuk penilaian lebih lanjut. Dan di sini ada catatan. Untuk A220 itu mengenai transaksi dengan pihak berelasi. Pada kertas kerja ini, auditor melakukan identifikasi dan pemahaman atas pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pihak berelasi serta sifat transaksinya. Sebagai bagian dari respon atas kemungkinan risiko transaksi dengan pihak berelasi, auditor diharuskan untuk melakukan prosedur pengujian tertentu. Auditor harus melakukan pengujian khusus atas transaksi dengan pihak berelasi jika nilainya material dan atau signifikan. Jadi pada tabel yang pertama ini merupakan identifikasi pihak berelasi. Nah, yang selanjutnya untuk yang tabel kedua, di sini itu meminta keterangan dari manajemen untuk melengkapi tabel berikut ini. Antara itu ada simpulan. Selanjutnya kita akan membahas di aplikasi atlasnya di B risk response.
dengan nomor kode B230 peristiwa kemudian. Nah, ini dengan nama klien PT Kertas Makmur. Peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan yang mensyaratkan nih ada 21. Ini bisa di iya atau tidak. Ini ada di kelangsungan usaha nomor B240. Ini ada analisis Z-score perusahaan emiten, analisis Z-score perusahaan non-emiten manufaktur, ada analisis Z-score perusahaan non-emiten non-faktur. Nah, ini soal-soal. Ini ada nomor B250, representasi manajemen. Nah, ini ada sama masih nama kliennya PT Kertas Makmur. Ada 8 soal ya teman-teman. Lampiran kertas kerjanya. Ya ada pakar auditor nomor B260. Masih sama nama kliennya PT Kertas Makmur. Ada bagian pertama penentuan kebutuhan pakar auditor, bagian kedua evaluasi atas kompetensi, kapabilitas, dan objektifikasi pakar auditor. Bagian 3 ada pemahaman tentang bidang keahlian dan perjanjian dengan pakar auditor. Yang bagian 4 ada evaluasi kecukupan pekerjaan pakar auditor. Kita kembali ke konten. Pakar manajemen. Masih sama, PT Kertas Makmur. Nah, ini ada pertanyaan apakah manajemen penggunaan pakar manajemen. Terus yang kedua ada proses auditor yang dilakukan untuk menguji informasi yang diperoleh dari hasil pekerjaan pakar manajemen. Bagian pertama ada penentuan kebutuhan pakar manajemen. Yang bagian 2 ada evaluasi atas kompetensi, kapabilitas, objektifikasi pakar manajemen. Terus yang bagian 3 pemahaman pekerjaan pakar dan perjanjian pekerjaan pakar dengan manajemen. Bagian 4 ada evaluasi kesesuaian pekerjaan pakar manajemen sebagai bukti audit. Nah, ada 4 bagian teman-teman. Nih, yang di bawah ada status KKP. Kita kembali ke konten. Dan yang terakhir ada berkode B280, komitmen dan kontingensi. Klik 2 kali. Nama KP Agus, Ari, dan Trianto. Nama klien PT Kertas Makmur, masih sama. Alamat klien ada di Jakarta. Nah, ini uraiannya, memperoleh pemahaman dan lain-lain ini. Ini ada simpulan status KKP. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian C, completing and reporting pada aplikasi Atlas. Di sini ada beberapa indeks, C110 penilaian materialitas akhir, C120 prosedur analitis akhir, C200 review pengungkapan laporan keuangan, C300 penelahan mutu, C400 evaluasi bukti audit, C510 review laporan auditor independen, C520 audit final memorandum, C530 laporan auditor independen final. Masuk ke bagian C110 mengenai penilaian materialitas final atau materialitas akhir. Nah, jadi di sini itu mengacu pada laporan keuangan yang sudah diinputkan. Nah, laporan yang diinputkan tersebut akan dibandingkan antara laporan keuangan yang sudah diaudit dan yang belum diaudit. Apakah ada perbedaan atau tidak? Jika ada perbedaan, nanti akan muncul di bagian selisih yang warna orange ataupun warna ungu atau pink ini. Nah, selanjutnya itu ke next index. Nah, next index itu C120. Nah, dalam indeks ini itu mengacu pada SAK Umum Konvergensi IFRS. Di bagian ini ada 2 bagian. Yang pertama,
itu analisis perbandingan antara periode. Nah, di sini bisa dicari analisis vertikalnya itu dengan cara membagi antara saldo kas dan setara kas dibagi dengan total aset. Namun yang total aset itu dikunci dan ditarik ke bawah. Nanti akan muncul rasio analisis vertikalnya. Nah, setelah itu nanti jika sudah informasi yang sudah dimasukkan itu sudah lengkap, akan ada simpulan di bagian atas. Nah, di bagian orange sebelah kanan ini bisa dituliskan deskripsi analisis perbandingan laporan keuangan. Lanjut ke bagian 2, kita kembali ke main index dan ke bagian 2. Nah, di bagian 2 ini juga akan memunculkan rasio persentasenya akan terisi otomatis dan ada status nanti di atas kesimpulannya bagaimana. Lanjut ke next index yaitu C220. Nah, di indeks ini itu auditor harus melakukan checklist atau ada atau tidaknya komponen laporan keuangan dan konfirmasi atas beberapa hal yang telah dianalisis. Nah, nanti bisa di checklist di bagian hijau ini. Ada atau tidak. Biasanya ada pilihannya ini langsung gitu. Lanjut ke penelaahan mutu atau indeks C300. Nah, dalam C300 ini itu harus diisi secara manual di bagian orange. Nah, siapa yang mereview, terus bagaimana saran atas pemeriksaan tersebut, paraf, dan tanggal dilakukan pemeriksaan. Ke next index, itu di bagian evaluasi bukti audit. Nah, di bagian evaluasi bukti audit ini, ada pilihan nanti opini auditor yang disarankan tuh apa, dan di sini apakah wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak menyatakan pendapat, atau opininya tidak wajar. Selanjutnya ke next index C510. Dalam C510 ini mengacu pada laporan auditor independen. Nah, di sini juga melakukan checklist ada atau tidaknya dan menuliskan keterangan. Selanjutnya ke next index C520. Ini berisi tentang audit final memorandum atau menjelaskan tentang fraud. Apakah ada indikasi fraud dan dugaan fraud tersebut itu berasal dari mana. Nah, ini hasil analisisnya bisa ditulis di bagian orange. Selanjutnya, itu C530 atau bagian completing and reporting paling terakhir. Itu berisi tentang laporan auditor final yang mana akan ada opini akhir dari auditor atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya ada completing and reporting. Kita ulas kembali. Itu merupakan tahap penyelesaian dan pelaporan audit yang mencakup evaluasi dan penilaian keseluruhan bukti audit yang telah dikumpulkan. Kita masuk ke dalam C520 terkait audit final memorandum. Audit final memorandum ini juga hanya sekedar mengambil beberapa informasi yang diperoleh sebelumnya yang sudah diisi dan dijelaskan pemateri sebelumnya. Audit final memorandum adalah bagian dari dokumentasi audit yang berisi ringkasan temuan-temuan signifikan selama proses audit. Di sini mencakup ada nama KP yang sudah tertera nama Agus, Ari, dan Trianto, nama AP, dan sampai SA yang relevan. Di sini juga dijelaskan terkait deskripsi, referensi, dan juga hasil analisis. Untuk deskripsi mencakup fraud dan indikasi fraud, informasi yang terkait ketidakpatuhan, kondisi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha, keberadaan komitmen, kontingensi, analytical prosedur, sampai opini audit.
masuk ke dalam C530 bagian laporan auditor independent final. Laporan auditor independent final adalah dokumen resmi yang berisi opini auditor atas kewajaran laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan auditor independent final termasuk dokumen formal yang menyatakan opini auditor independen. Di sini juga sudah tertera lengkap dari nama KAP hingga SA yang relevan. Oke, sekarang masuk ke dalam laporan auditor independen. Yang pertama ada untuk penomoran LEA. Ini sudah ada standarnya dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, yang di sini harus diisi dengan nomor urut. Semua partner untuk proses atau format pengisian LEA ini harus sama. Nanti pada nomor LEA ini disebutkan. Lalu ada tanggal LEA, kapan, dan udah diisi di awal. Kemudian nomor izin AP nanti disebutkan. Nomor izinnya berapa, tujuannya kepada siapa. Lalu juga ada perikatan. Hingga opini auditor. Dan lokasi opini terbit itu ada di Jakarta. Selanjutnya, masuk kepada general. Indeks general. Dalam konteks indeks general, khususnya pada aplikasi Atlas, itu merujuk pada bagian yang mencakup informasi dasar, panduan umum, atau fungsi-fungsi yang bersifat mendasar dalam aplikasi tersebut. Ini biasanya termasuk hal-hal yang memberikan pengguna pemahaman tentang cara menggunakan aplikasi, istilah-istilah dasar, atau fitur utama yang umum di seluruh aplikasi. Masuk ke dalam D100 input laporan keuangan. Nah, general input laporan keuangan merupakan bagian dari proses persiapan dan input data yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Proses memasukkan data-data keuangan dasar, pengumpulan informasi yang telah diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Tahap awal dalam pembuatan laporan keuangan yang standar. Di sini tertera ada nama klien PT Makmur. Masuk ke dalam sini. Nah, di sini juga tertera nama klien hingga pembulatan. Di sini tertera ada nama akun, mapping grup akun, mapping header akun, default akun, lalu ada cek EBIT, cek neraca, dan juga ada cek kembali input data agar balance pada 31 Desember 2018. Di sini juga tertera ada data untuk EBITDA. Pada periode 31 Desember 2018, ekstrapolasi. Selanjutnya, masuk ke dalam D200, terkait lampiran. General bagian lampiran dalam laporan keuangan merupakan dokumen pendukung yang berisi informasi tambahan dan rincian dari laporan keuangan utama. Lampiran ini menjadi bagian integral dari laporan keuangan dan sama pentingnya dengan laporan utama dalam memberikan gambaran yang lengkap terkait posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Daftar lampiran kertas kerja audit atas laporan keuangan. Untuk indeks itu ada 4, yakni ada pre-engagement, risk assessment, yang meliputi A2, lalu yang B ada risk respondent, dan juga yang terakhir ada C, completing reporting. Baik, lanjut kepada bagian D300, mengenai singkatan. Pada bagian general dalam konteks dokumen laporan atau panduan, biasanya terdapat singkatan yang berfungsi untuk menjelaskan kepanjangan dari singkatan-singkatan atau akronim yang sering digunakan dalam dokumen audit tersebut. Bagian ini menyajikan kumpulan singkatan yang muncul dalam dokumen, lengkap dengan kepanjangannya. Seperti contoh daftar singkatan E dan C, accuracy dan cut-off. AP, analytical procedure. C, completeness. E, existence. Dan juga ada asersi kombinasi secara rinci. Berikutnya ada combine association, classes of transactions, akun balance, dan juga presentation disclosure. Untuk selanjutnya, ada D400, bagian petunjuk pengisian singkat. Pada bagian general dalam subbagian petunjuk pengisian singkat, biasanya dijelaskan panduan dasar mengenai cara mengisi atau melengkapi dokumen tersebut. Bagian ini memberikan tahu pembaca mengapa petunjuk pengisian disediakan dan mengapa penting untuk
diikuti agar isi dokumen diisi dengan benar dan sesuai dengan standar. Itu meliputi ada nama sheet, deskripsi atau tujuan tahapan, uraian singkatan, pengisian di atlas, dan juga ada keterangan. Dengan bantuan atlas, auditor dapat menghemat waktu dan fokus pada analisis data yang lebih mendalam. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan disebut bikin rugi negara 600 triliun. Diakses dari katadata.co.id. Nah, di sini itu menjelaskan bahwa 279 juta data BPJS itu bocor dan menyebabkan kerugian negara sebesar 600 triliun. Nah, angka tersebut kan cukup besar ya, teman-teman. Jadi, agar tidak terjadi lagi kebocoran data, kita juga harus memperhatikan audit IT, yang mana audit IT tersebut berperan dalam kasus kebocoran ini, terutama dalam mengidentifikasi bagaimana kebocoran data tersebut bisa terjadi. Nah, selanjutnya, audit ini meneliti bagaimana sistem keamanan yang digunakan oleh BPJS Kesehatan dan memastikan apakah ada celah atau kelemahan yang tidak terdeteksi sebelumnya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam audit ini bisa mencakup penilaian terhadap berbagai aspek seperti enkripsi data, pengendalian akses, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan. Nah, dengan demikian, organisasi dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, sehingga kerugian negara yang diakibatkan dari cyber atau audit IT fraud itu bisa dikurangi gitu. Demikianlah presentasi kami mengenai aplikasi Atlas dan bagaimana aplikasi ini dapat membantu dalam proses audit berbasis IT. Aplikasi Atlas dirancang untuk mempermudah auditor dalam mengakses, menganalisis, dan melaporkan data secara cepat dan akurat. Dengan fitur-fitur yang unggulannya, Atlas mampu menyederhanakan berbagai tahapan audit mulai dari pengumpulan data hingga visualisasi hasil. Sehingga auditor dapat lebih fokus pada analisis mendalam dan pengambilan keputusan. Kami berharap aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi, keadaan, dan juga transparansi dalam setiap proses audit IT yang akan dilakukan. Oke, jadi kalian di sini udah mulai ngerti apa itu audit dan aplikasi apa yang menunjang dan mungkin bisa membantu kita. Dan nantinya kita akan bekerja sebagai auditor pastinya. Yang pasti dari penjelasan teman-teman saya tadi, otomatis kalian harusnya udah ngerti gitu ya, karena sebegitu rincinya dan sebegitu memuaskannya materi yang kita bawakan kali ini gitu lah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah nonton. Dan mungkin sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah kutipan atau quotes yang mana yang dikatakan oleh Dr. Andes R. Sujarno Sukanto, yang mana beliau berkata, hukum tentang perlindungan data pribadi harus memberikan jaminan bagi individu untuk merasa aman dalam berbagi informasi pribadi. Nah, serta menciptakan mekanisme hukum yang efektif untuk menanggulangi pelanggaran. Nah, mari kita semua sadar atau lebih sadar lagi akan pentingnya keamanan data pribadi kita. Jadi harus dijaga ya guys data pribadi kita gitu. Dan di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Diva yang telah memberikan wadah atau kesempatan kita untuk melakukan ekspresi lebih melalui media atau melalui video ini. Saya sebagai moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun salah pemaparan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.